Rumah 2 lantai 600 jutaan di kota Bekasi? Nggak percaya? Ikutin terus deh videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andrew Bernanda di channel kesayangan kita semua, muslimproperty.id. Hunian baik untuk keluarga muslim. Di channel ini kita akan menginformasikan rumah-rumah yang ada di sekitaran Bekasi khususnya yang pembeliannya bisa menggunakan skema syariah. Jadi jangan lupa untuk selalu klik subscribe, juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbarunya. Oke, nah ini kita sekarang lagi ada di salah satu lokasi di Kecamatan Mustika Jaya, tepatnya di Pedurenan. Nah, ini saya ada nih ngelihat rumah yang di sini 2 lantai tapi harganya masih 600 jutaan. Oke, kita review ya rumahnya. Nah, pertama kita lihat dari luarnya dulu nih. Nah, di luarnya ini kalau misalnya bisa dilihat, ini lebarnya itu keseluruhan itu kurang lebih 4,5. Untuk panjangnya itu 14 meter. Nah, carportnya nih kalau misalnya bisa dilihat ini kurang lebih 3,5 karena 1 meternya ini dipakai untuk taman. Jadi tamannya juga luas, ini kurang lebih 1 kali 3,5. Nah, untuk carportnya ini cukup luas sih kalau dengan tanah yang terbatas. Ini carportnya kurang lebih 3,5 sampai adalah 5,5. Jadi kalau misalnya mobil Bapak Ibu itu ukurannya sebesar Innova atau sejenisnya ya kan, yang besar-besar dan panjang, insya Allah cukup banget. Oke, sekarang kita lihat dari fasadnya. Nah, untuk modelnya ini Skandinavian dan juga ada, kita bisa lihat itu kacanya besar-besar. Nah, itu sekarang lagi tren nih yang kacanya besar-besar. Kenapa? Untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk. Jadi kalau misalnya di dalam walaupun lagi dalam kondisi lampu nggak nyala ya kan, nah itu tetap terang. Oke, nah ini sebelum kita masuk ini juga kita bisa lihat ini juga ada roster ya. Ini pas depan langsung kamar. Pintu ya. Ini langsung depan pintu masuk. Jadi selain untuk memperindah tampak depannya, ini juga bikin semi privacy. Jadi nggak terlalu kelihatan lah untuk di area dalamnya. Nah, ini juga untuk kacanya, ini juga besar. Nah, tadi saya bilang sekarang lagi tren nih yang rumah dengan kaca yang besar. Jadi untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita review dalamnya. Ayo. Nah, ini sekarang kita udah ada di dalam. Ini kita langsung ketemu sama, nah ini bisa sebagai living room ya. Nanti di sininya ini bisa dipasang TV. Oke, nah ini juga, nah ini sama developernya didesain ini tuh jadi meja makan ya. Jadi sistemnya kayak minibar gitu. Jadi bisa makan bareng. Ini bisa lah untuk 3 atau 4, nanti satu lagi di situ. Nah, ini di sini kalau misalnya udah ada meja makannya, nah berarti kita harus tahu dong dapurnya di mana. Nah, ini menariknya di sini dapurnya terpisah sama living roomnya juga. Karena kan sekarang juga lagi tren ya yang namanya open space, yang dimana ruang tamu atau living room sama ruang makan terus sama dapur jadi satu. Nah, kalau ini dapurnya terpisah di belakang. Ya, kita lihat ya dapurnya. Nah, ini kita sekarang ada di dapurnya. Ini di dapurnya ada di luar ya. Ini juga nanti ini kanopinya belum dapat ya. Jadi nanti bisa pasang sendiri. Ini juga temboknya ini kurang lebih tinggi saya sih 170. Ya, ini 185-an atau 190 ya. Nah, nih lihat yang belakang ini udah dihuni nih. Jadi nanti bisa nih di tembok sendiri ya. Itu juga info dari developernya, mau buat tukang sendiri atau tukang dari sini juga boleh. Dan menariknya dengan luas tanah yang terbatas ini ya kan, yang minimalis, ini juga masih ada backyardnya nih, masih luas ya. Jadi udah kayak punya taman sendiri. Ini bisa jadi inspirasi mau dijadiin taman seperti ini, terus bisa ada tempat santainya buat ngobrol. Nah, ini enak banget sih, apalagi suasananya lagi agak adem nih, jadi nggak panas ya kan. Apalagi Bekasi sebenarnya terkenal panas. Nah, di luar ini udaranya tadi anginnya juga lumayan banyak lah masuk. Kalau misalnya nggak mau dijadiin taman, ini juga bisa sebagai opsional, ini dijadiin laundry area
ya, sama area jemur. Oke, nah itu dia untuk yang lantai satunya ya. Nah sekarang kita ke lantai 2-nya yuk. Oh iya, nah ini nih, lupa tadi di lantai satunya ada nih. Nah, ruangan apakah ini? Ah, ini ternyata kamar mandi ya. Jadi kalau misalnya sini, kalau misalnya bisa dilihat, nah ini kamar mandinya, ini udah ada keramik ya, lumayan lah sekitar 160 cm. Nah ini supaya memudahkan untuk dibersihkan. Ini juga udah dapat shower sama udah dapat kloset duduk. Oke. Nah sekarang kita ke lantai 2. Nah tapi sebelum ke lantai 2, ini menariknya ya, di sini itu bisa dijadiin storage nih. Nah, apalagi yang namanya rumah-rumah minimalis ya kan, yang dengan area space yang terbatas. Nah, itu kita harus tahu nih fungsional dari masing-masing posisi. Nah, kalau misalnya ini tangga, nah di bawahnya bisa jadi untuk storage atau untuk lemari. Oke. Ya, sekarang kita ke lantai 2-nya. Nah, oke. Nah, ini pas banget nih sebelum kita ke lantai 2 di tengah-tengah tangga nih. Nah, ini juga ada jendela. Jadi emang developernya nih bener-bener melihat ya fungsi dari masing-masing bangunan. Jadi supaya fungsional. Nah, ini kaca yang besar lagi-lagi ya, itu buat memaksimalkan pencahayaan. Apalagi ini lampu belum dinyalain nih. Nah, tapi pencahayaannya bisa maksimal. Oke, kita ke kamar yang ini dulu aja ya, kamar yang kecil dulu ya. Nah, untuk yang ini itu ukurannya 2 kali 2,5, kurang lebih 2 kali 2,5. Nah, ini biasanya dipakai untuk kamar anak. Jadi bisa nih nanti single bed, posisinya mau ke sini ataupun ke sini masih oke. Karena kan rata-rata yang kasur anak kan ukurannya paling 2 meter lah. Gitu. Jadi mau ngadep ke sini juga oke. Nah, nanti bisa, kalau saya sih lebih suka kasurnya ngadep gini. Nah, nanti di sini ada lemari anak, di sini ada meja belajar. Karena di sini ada colokan nih. Nah, colokan biasanya nanti buat nyolok entah itu ke laptop atau ke lampu belajar. Terus juga di sini, nah sini. Udah ada colokannya nih ya. Nanti bisa lihat ya. Itu ada colokan itu untuk AC. Oke, jadi emang udah disediain semuanya untuk AC. Nah, untuk di lantai 2 ini itu juga ada kamar mandinya. Nah, kalau di sini kamar mandinya ubinnya full sampai atas. Ya, jadi ini bisa memaksimalkan untuk pembersihan lah. Jadi memudahkan untuk membersihkan. Gitu. Biasanya kalau ubin kan banyak ya pembersih yang porselen gitu ya. Nah, kecuali kalau tembok dibersihin juga jadi malah makin kotor. Akhirnya ngecat ulang. Nah, ini dia nih kamar yang paling besar. Ya, ini ukurannya berarti kalau misalnya full 4,5 nih, 4,5 kali 3 ya, 4,5 kali 3. Nah, ini bisa double bed, mau yang ukurannya sampai king pun ya kan, ini bisa. Ini juga ada beberapa colokan di sini. Biasanya kalau ada colokan biasanya dekat sama meja rias ya. Terus juga bisa nanti untuk masuk lemari, terus TV atau rak buku. Pokoknya ini luas lah gitu kan. Nah, di atasnya ini juga kalau AC nanti dipasangnya di sini, karena di atas itu nanti ada colokannya gitu. Nah, itu dia nih review rumah kita pada hari ini, yang dimana nih rumah 2 lantai tapi harganya 600 jutaan, dan itu ada di Kota Bekasi, tepatnya di Pedurenan Mustika Jaya. Oke, ya masih worth it sih gitu. Bahkan bisa cenderung lebih murah dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya. Ya. Oke, ya untuk di perumahan ini tuh unitnya hanya 79 unit, dan alhamdulillah ini udah 20-an unit itu udah terjual. Berarti tinggal sisa 50-an lah ya. Nah, jadi gimana bisa dilihat antusiasnya, apalagi ini sebenarnya baru jadi atau baru dibuka. Jadi ini salah project kedua dari developernya. Ya, dan juga buat anda nih, buat emas-emas, mbak-mbak, bapak, ibu, semuanya ikhwafillah yang mau beli di sini. Oke, di sini itu hanya dengan booking 10 juta aja itu sudah all in. Udah termasuk biaya surat-surat ya, udah termasuk biaya proses juga. Jadi udah tinggal
bayar masuk ke cicilan aja gitu. Kecuali nanti ada beberapa sih biaya proses yang memang itu udah kewajibannya dari si customer. Oke, di sini tuh untuk yang misalnya minat juga tentunya ada beberapa hadiah menarik. Itu salah satunya untuk di pintunya itu kita udah pakai smart door lock ya. Jadi udah pakai yang akses sidik jari, kode ataupun kunci. Jadi bisa meningkatkan keamanan di rumah ini. Terus juga nanti udah dapet mesin air itu juga udah dapet. Dan buat yang booking hari ini atau booking saat survei itu udah dapet bonus torrent ya, menarik ya itu. Jadi nggak hanya cuma mesin airnya aja, tapi torrentnya nanti juga udah dapet dan juga udah terpasang ya di atas, karena emang udah dari desainnya. Nah ini di atas itu udah termasuk dak-dakan untuk torrentnya. Oh ya, dan di sini juga menariknya walaupun unitnya hanya 79 unit, tapi di sini ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmatin sama penghuninya, yaitu salah satunya adalah mini swimming pool. Nah, namanya mini ya berarti emang kolam berenang untuk anak-anak ya. Jadi bukan khusus untuk orang dewasa. Jadi emang untuk khusus anak-anak, dan itu bersebelahan sama playground. Dan itu lokasinya nanti pas di dekat pintu masuk. Jadi memang semua fasilitas ngumpul di situ. Area jogging track juga ada di situ. Nah, di sini juga nanti di perumahan ini juga akan ada musola. Nah, musola sih kemungkinan ada di pojokan lah atau di tengah-tengah. Itu akan ada musola. Jadi memudahkan kalau misalnya mau sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya nggak mau di musola, di sini juga ada masjid kok. Itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Itu aja review rumah kita pada hari ini. Ya, jangan lupa nih untuk selalu ikutin atau follow nih YouTube kita, yaitu muslimproperty.id ya kan, atau Instagram kita nih. Ini juga sama, muslimproperty.id ya. Jangan lupa untuk selalu di-follow, klik tombol subscribe-nya, juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya Ikhwafillah tidak ketinggalan nih informasi-informasi terupdate atau terbaru perumahan dengan skema syariah, terutama di area Bekasi. Oke, paling itu aja dari saya, Andrew Bernanda, bersama Muslim Property, hunian baik untuk keluarga muslim.